Dimarahin kamu. Loh, ada Panji. Oke. Kemarin di mana ya? Bentar. Ngapain sih, Pak? Kamu masih share screen loh ya? Iya. Nah, ini loh. Ingat nggak, Pak Rehan? Iya. Udah kan bulan lalu. Iya, kayaknya aku salah nge-share kayaknya, nggak nge-share di grup. Nggak apa, nanti kita share lagi coba. Ya, nanti kita share lagi ya. Ini itu digedein nggak sih? Oh ya, bisa. Nanti dari sini aja. Nah. Ini sebenarnya kita masih di tahap pertama ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat bulan lalu itu Mas Akbar bawain tentang Docker ya, mulai dari awal banget kayak kenapa kok kita perlu pakai kontainer gitu ya. Nah, ini roadmap ini official dari Cloud Native. Oke. Nah, bulan depan kita bakal secara khusus bahas CI/CD. Ini kayaknya Mas Rehan ya, atau siapa? Mungkin teman-teman yang nanti materinya nggak cuma kita ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti punya hal menarik yang bisa di-share gitu, itu boleh. Nanti kita bisa collaborate, terus kita share di komunitas gitu. Tujuannya kita bisa belajar bareng gitu ya. Terus harapannya ilmu yang kita dapetin itu benar-benar ilmu yang praktikal gitu, yang bisa nambahin value ke teman-teman. Jadi kalau misalnya selama ini nge-build ke production itu susah gitu ya. Harapannya begitu sampai di pembahasan kedua ini CI/CD, teman-teman bisa ambil sesuatu dari sini, terus kerjaan teman-teman jadi lebih cepat gitu. Terus barangkali kalau sudah kita mau bicara scaling macam-macam gitu, nah itu kita bisa masuk ke yang ketiga. Nanti kita akan coba bahas kayak Kube, terus Helm. Tapi ini mungkin 2 bulan ke depan sih. Sampai nanti, ini roadmap-nya masih panjang, perjalanan masih jauh. Nah, to be honest, saya sendiri itu masih stuck di sini. Helm ini nggak pernah nyentuh. Ini Mas Akbar sama Mas Rehan yang nyentuh. Terus berikutnya ada benda-benda yang kayak gini, kayak Prometheus ini untuk observability ya, monitoring ya. Jadi kalau ada error gitu kita bisa trace ini errornya kenapa. Ini ada macam-macam sih. Nah, ini kebetulan teknologi-teknologi yang ada di sini, yang ada logonya ini emang teknologi yang sudah di-adopt sama Cloud Native gitu. Nah, ini ya udah, yang bawah-bawah ini ya nggak terlalu paham saya. etcd ini pernah dengar, cuman nggak yang ya Kubernetes pakai etcd emang, cuman nggak yang ini banget. Nah, nanti ya mungkin sampai streaming, messaging sampai mana gitu. Ya, tapi kita sementara masih di sini dulu. Oke. Ini kita lagi di tengah ya, 1,5. Karena nanti saya akan coba untuk ngebahas sedikit tentang CI/CD. Cuman nggak akan nggak akan se-advance yang seharusnya gitu. Jadi CI/CD yang asli itu sebenarnya tujuannya mempermudah ya. Jadi kayak teman-teman begitu push ke GitHub atau ke GitLab atau ke Bitbucket gitu. Nah, itu langsung behind the scene, dia akan langsung running beberapa komen yang nanti ujung-ujungnya itu langsung ke deploy ke entah staging, entah development, entah production gitu. Jadi kayak development teman-teman itu bakal cepet banget, nggak usah kayak kalau dulu zaman saya pakai cPanel itu, control panel, ya, cPanel itu kan harus upload manual gitu kan, terus nunggu, terus kalau ada migrasi tetapi harus jalanin dulu. Nah, itu kita bisa running itu secara manual, secara otomatis. Kita bisa setup secara otomatis. Terus kita bisa kayak misalnya kalau ada tag tertentu, jadi kalau kita commit itu kan ada tagnya, atau di branch tertentu itu masuknya kemana gitu, itu bisa. Itu keren. Kebetulan di kantor juga pakai, dan itu mempercepat banget sih. Jadi kayak kita nggak perlu lagi ngurusin hal-hal yang kayak gitu. Tim infra pun hanya turun tangan kalau ada barang baru yang mau kita deploy.
yang sebelumnya nggak ada, atau kalau ada masalah. Jadi biasanya Mas Akbar itu kerja kalau ada masalah. Dan sampai sekarang kerja terus, berarti ada masalah terus. Bagus lah, namanya hidup ada masalah. Oke, ini jam 7:06. Teman-teman sudah ada, ya, ada beberapa. Oke. Kita tunggu sampai 15 ya, Pak. Ya, kita tunggu sampai 15. Oke, sambil kita nunggu, teman-teman ada yang punya pengalaman dengan benda-benda ini kira-kira? Kita pengen lihat-lihat juga itu teman-teman di Malang sama ya Mbak Dewi ya di Surabaya ya. Panji di mana sekarang Panji? Oke, ada yang punya pengalaman dengan benda-benda ini? Kira-kira sampai mana yang kira-kira kalian pernah pegang gitu? Nanti eventually, aduh. Nanti pada akhirnya kita akan sentuh ini semua gitu. Gitu. Tapi pelan-pelan. Gitu. Oke. Nah, kita pengen nanti yang di Klut Malang itu apa ya? Ini bisa pengetahuan ini bisa tersebar gitu. Terus teman-teman juga bisa contribute gitu. Kalau ada ide boleh disampaikan di grup ya, ada masalah gitu. Boleh di-share juga misalnya ini setting CICD-nya bermasalah gitu. Ini gimana benerinya gitu. Itu kita bisa diskusi bareng di situ juga. Jadi kalau misalnya teman-teman khawatir sama beberapa grup yang kelihatannya sudah advance banget gitu ya di luar kota, ya ada kan grup kayak Kubernetes Indonesia atau apa gitu ya. Nah ini kita kalau di sini ini levelnya anggap aja kita levelnya beginner gitu. Saya juga masih beginner. Jadi kalau ya tadi saya sudah ngomong ya paling mentok saya di sini. Udah lebih dari itu ya wis pernah dengar gitu aja nggak pernah coba. Oke. Cuman kalau Mas Rian sama Mas Akbar ya karena mereka DevX dan infra ya tentunya lebih jauh. Nggak tahu sejauh mana. Gitu. Tapi kita ini bisa share-share bareng di sini lah gitu. Oke. Oke. Atau mungkin ada yang mau teman-teman ini tanyain dari roadmap kita ini. Ini naga ini aksesoris ya, nggak ada hubungannya. Biar rame aja. Oke. No. Oh, iya, Prometheus. Mas siapa? Saifuddin. Gimana pengalamannya pakai Prometheus? Dipakai untuk apa kalau di tempat kerjanya Mas Saifuddin? Mungkin bisa ngomong atau bisa ngetik, terserah enak yang mana. Kalau ngetik saya bacain nanti. Kalau ngomong, ya nggak tak bacain. Ya, selamat sore. Hmm, uh, 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 oh iya, uh,
Hmm, aplikasi pihak ketiganya apa Mas kalau boleh tahu? Hmm, hmm. Oh, iya benar benar benar. Eh, di kantor kita sekarang soalnya juga pakai itu Mas, pakai Slack gitu. Itu kadang-kadang benar sih kayak eh, dalam satu apa ya? Dalam satu waktu itu bisa tiba-tiba ada 30 message baru gitu kan. Kita akhirnya ya agak kesusahan juga sih. Itu yang perlu dihandle yang mana. Iya. Bener bener bener. Ya mungkin kapan ntar bisa cari-cari kebetulan di sini yang ngeset kemarin Mas Mas Akbar atau Mas Lehan yang ngeset ya kalau di kantor ya. Mas Rehan. Mas Lehan ya. Lempar batu ya Mas Akbar ini. Iya. Ya, ntar kita bisa sharing-sharing. Kayaknya butuh butuh banget sih itu. Emang soalnya bener sih kalau kalau pas kita alertnya di Slack itu sudah ngebantu sebenarnya. Kita tahu oh ini ada masalah gitu kan. Tapi kalau di Slack itu kan aturnya emang Slack itu kan kayak chat gitu ya. Jadi muncul 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 akhirnya kita bingung sendiri gitu kan. Ini Iya. yang error yang mana gitu kan. Kita harus Iya. masuk lagi ke dashboardnya gitu kan. Kalau kita dashboardnya pakai apa? Pakai kemarin Kibana atau Grafana ya? Ada yang pakai Kibana ya? Yang alert itu kita pakai Kibana ya kalau nggak salah ya. Untuk apa? Yang untuk tracing kalau ada error itu loh. Iya, Kibana. Ya. Oh Kibana itu error ini ya, error dari level aplikasi ya. Logging sih lebih tepatnya. Logging. Kalau kalau misalnya yang dari segi kayak OM atau apa itu kemana pakai apa Mas Rian? OM pakai Prometheus Grafana. Prometheus Grafana ya. Ya itu menarik sih. Nanti kita bisa bahas sana. Mas Saifuddin ini di sana pakai Kube juga di kantornya. Masih belum, masih proses belajar Docker juga. Berarti iya benar. Berarti nanti kedepannya ada keinginan yang apa aplikasinya kepindah ke entah itu ke Kubernetes atau ke yang lain. oh iya, iya. Menarik sih. Teman-teman ada cerita lain gitu mungkin soal benda-benda yang ada di sini tadi? Mana sih? Hilang. Yang ada di sini tadi. Ini ada berapa nih? Ada 10 ya. Sekarang kalau kita 3, ya harapannya kira-kira tahun depan kita sudah nyampe ya mungkin 8 atau 9 gitu ya. Jadi nanti kalau kita ketemu orang-orang yang udah jago di bidang ini, kita juga nggak terlalu canggung banget gitu. Kita bisa nyambung mereka ngomong apa gitu. Minimal tahu apa yang mereka omongin lah. Saya kadang-kadang selama itu tuh menderita gitu loh. Jadi kayak kalau orang ngomong di atas Kubernetes, Prometheus saja saya sudah mulai ini. Ya cuman lihat doang gitu kan. Itu kayak menderita banget kan. Mereka ini ngomong apa sih gitu. Nas gRPC ini masih oke karena ini dekat developer kan, dekat sama developer. Tapi yang lain kayak enggak gitu. Oke.
Oh, ada Mas Pujo juga ya. Oke. Ini sudah 23. Kita mau mulai sekarang? Boleh, Oke, Pak? Ayo. kita mulai dulu ya. Oke. Selamat sore teman-teman. Ada Bu Kaulina juga tadi ya. Cukup banyak ya. Oh, ada Tirta. Oke. 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 Saya akan coba untuk present tentang Docker Compose ya untuk hari ini. Oke. Jadi ini perkenalan sedikit tentang saya. Ini nama saya. Saya officially AI engineer di Kata.ai. Pernah jadi dosen di Stiki, ajar. Saya termasuk salah satu yang menggagas Palang Cloud Facebook Group. Kemarin waktu itu disaranin sama Mas Andi, terus kebetulan ada Mas Rehan dan Mas Akbar yang punya minat yang sama ya untuk ngomongin soal-soal teknologi di atas awan sana ya. Kemudian ini saya kemarin kebetulan waktu mempersiapkan presentasi ini saya bikin satu domain gitu ya. Ini kalau di ini State Alchemist gitu. Kayak kalau teman-teman pernah tahu anime Full Metal Alchemist, nah ini diambil dari situ. Oke, ini handle saya di Twitter. Nah, ya saya sama seperti teman-teman masih mere mortal. Jadi nanti kalau misalnya di presentasi ini teman-teman nemu ada sesuatu yang aneh gitu ya, ada sesuatu yang nggak benar, itu boleh di apa namanya, boleh disampaikan juga. Kita biar bisa sama-sama maju gitu ya. Oke, ini sekedar mengingatkan saja. Minggu lalu itu kita bulan lalu itu kita sudah bicara tentang Docker ya. Oke, Docker itu apa sih? Docker itu sebenarnya kontainer dari aplikasi. Jadi aplikasi kita dimasukkan ke dalam kontainer gitu ya. Yang mana dia itu isolated, terus dia tuh kerjanya itu kayak hampir kayak virtual machine, tapi lebih kecil dari itu. Maksudnya nggak semuanya diemulate. Oke, cuman kernelnya doang di isolate gitu. Oke, ini kemarin juga kita udah bahas beberapa perintah. Kita langsung masuk saja ke sini. Ini adalah contoh dari sebuah Docker file. Teman-teman masih ingat nggak Docker file? Nah, ini untuk nge-refresh sedikit ya. Dalam Docker itu ada beberapa terminologi ya. Ada yang namanya image, ada yang namanya container. Kalau misalnya teman-teman terbiasa dengan pemrograman OOP, image itu seperti class. Sedangkan container itu seperti objek. Jadi image sendiri itu tidak bisa dipakai. Untuk memakai sebuah image, kita harus bikin satu kontainer yang basisnya berdasarkan dari satu image. Gitu. Image sendiri itu kita bisa turun-turunin. Kayak misalnya ini, saya pengen pakai image-nya Golang 113. Ini biasanya kalau di Docker file, ini biasanya nama image-nya. Kemudian ini ada tag-nya. Kemudian saya juga mendefinisikan satu work directory. Jadi kalau teman-teman biasanya pakai command line gini ada begini. Nah, ini kan saya ada di home ya. Home saya path-nya ada di ini. Sorry, ini kurang gede kayaknya. Oke, home friendly gini kan. Nah, kalau di kasus ini saya ingin ini yang jadi working directory-nya. Kemudian ini mengcopy seluruh file yang ada di dalam directory host ke dalam directory yang ada di dalam kontainer. Kemudian ini beberapa perintah yang dijalanin. Kemudian ya itu tadi karena kita pakai Golang, ini biasanya akan mengcompile ya. Itu nanti binary-nya itu namanya app. Kemudian kita akan jalanin perintah app-nya. Nah ini biasanya ada satu keyword yang boleh ada boleh enggak, expose. Ini biasanya artinya adalah app ini dia akan mengekspos port 3000. Oke, cuman kalau nanti teman-teman lihat di spesifikasinya sebenarnya expose ini nggak melakukan apapun, dia cuma dokumentasi aja. Gitu.
Oke, cuman ngebantu tim infra supaya mereka nggak usah dive terlalu dalam gitu ya, nggak usah lihat codingnya, dia buka code berapa. Oke, ini adalah perintah untuk membuat satu membuild image-nya gitu. Jadi kalau ini adalah resep untuk bikin image, ini adalah perintah untuk ngebikin image-nya gitu. Oke. Nah, setelah jadi image, nah ini kita bisa lakukan beberapa hal. Ini untuk nge-build image, ini untuk run, gitu ya. Saya pengen run image ini tadi. Kemudian saya pengen kasih nama. Kemudian tadi kan dia expose port 3000 ya. Oke. Saya pengen nanti di host saya ngaksesnya bukan pakai port 3000, tapi pakai port 8686 gitu. Nah, itu kita bisa lakukan kayak gitu. Oke. Kemudian main D ini kita mau pakai image yang mana. Jadi proses ini adalah prosesnya bikin kontainer sekaligus ngejalanin. Nah, kalau misalnya udah jalan, biasanya kita bisa lakukan Docker push. Docker push ini dia akan nge-push ke image registry gitu. Image registry yang umum dipakai itu adalah Docker Hub. Tapi nggak cuma Docker Hub ya. Kemarin kayaknya GitLab itu punya sendiri gitu. Ini salah satu image yang pernah saya bikin. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lakukan push itu kayak push di GitHub gitu ya. Dia akan nge-push ke Docker Hub. Oke. Kemudian di tempat lain, kalau misalnya ada klien gitu ya, mereka cukup pakai perintah ini. Terus mereka cukup pakai ini. Maka di komputer lain itu dia bakal tahu bahwa dia akan ngedownload dari Docker Hub nama image-nya nama image-nya ini gitu. Oke, ini kalau mau pakai environment variable. Oke. Kira-kira itu ya kemarin waktu kita pakai Docker. Nah, hari ini kita akan ngebahas Docker Compose. Apa sih Docker Compose itu ya? Jadi kalau tadi Docker container itu kan satu container. Literally satu kontainer gitu ya. Kalau Docker Compose itu kayak beberapa kontainer, teman-teman gabungin jadi satu, kalian bikin jadi satu dirangkai sehingga bisa mengerjakan sesuatu yang lebih besar. Gitu. Nah ini contoh ya, misalnya ada kontainer terus digabung-gabung jadi rumah. Gitu. Kira-kira kayak gitu Docker Compose. Oke. Ini ada beberapa filosofi di balik kenapa sih kok orang bikin Docker Compose gitu ya. Saya dulu pernah mikir, kenapa kok kita pakai beberapa kontainer disatukan? Kenapa nggak pakai satu kontainer besar yang semuanya ada di situ? Gitu. Kan sebenarnya kalau teman-teman lihat lagi, ini kan nggak harus golang. Misalnya ini golang, terus di sini teman-teman tambahin apt get install MySQL, gitu. Itu kan bisa juga. Jadi ada golangnya, ada MySQL-nya, komplit gitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman lakukan kayak gitu, itu akhirnya mencederai prinsip ini, single responsibility principle. Seharusnya satu komponen itu hanya bertanggung jawab untuk satu hal. Jadi misalnya di aplikasi, ya sudah tanggung jawabnya aplikasi doang. Database, tanggung jawabnya database doang. Terus ini, teman-teman nggak bisa memprediksi masa depan. Maksudnya gimana sih? Maksudnya kalau teman-teman sudah bikin satu kontainer, dalamnya ada golang sama MySQL, ternyata suatu saat database-nya diganti nih, nggak mau pakai MySQL, mau pakai Postgre gitu. Atau misalnya, database-nya ini butuh cluster, butuh beberapa VM gitu. Akhirnya ini nggak bisa lagi kita lakukan. Kontainernya harus kita bongkar gitu. Daripada bongkar-bongkar kontainer seperti itu, lebih baik emang dari awal kita buat dengan modularity in mind gitu ya. Ini bakal modular gitu. Nah, terus sesuai dengan semboyan bangsa kita ya, bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi ya lebih baik kita bikin yang kecil-kecil, banyak, terus dikoordinasiin gitu. Oke. Apa sih gunanya Docker Compose itu? Ini ada beberapa kegunaan yang bisa saya pernah alamin gitu ya. Pertama, prepare development environment secepat mungkin. Misalnya apa ya? Misalnya saya punya satu service yang dia tuh depend ke MySQL, Redis, RabbitMQ. Dan masing-masing ini perlu konfigurasi sendiri gitu. Nah, ini akan jadi cukup
menyakitkan kalau saya harus install benda-benda ini di dalam komputer saya. Belum tentu antar benda ini nggak konflik juga gitu. Misalnya, oh ini butuh Python versi sekian, ini butuh Python versi yang berbeda gitu ya. Itu pernah terjadi gitu ya. Dan itu cukup susah ngebenerinnya. Nah, lebih baik kita sudah punya environment yang kayak ready gitu. Kita tinggal Docker Compose up, maka MySQL-nya up, Redis-nya up, RabbitMQ-nya up. Kita tinggal langsung develop aplikasi, tinggal testing. Use case yang kedua adalah waktu kita melakukan integration testing. Jadi kita pengen aplikasi kita kan teruji gitu ya. Kita pengen itu teruji. Nah, kita bisa bikin environment yang volatile gitu ya. Jadi muncul, dipakai, dihapus gitu. Nah, ini membantu banget. Docker Compose bisa memudahkan kita untuk melakukan integration testing. Gitu. Oke. Nanti saya akan tunjukin ada contoh kasusnya. Kemudian untuk nge-deliver POC. Nah, ini bahkan dalam beberapa kasus ini nggak cuma POC. Teman-teman bisa nge-deliver sesuatu yang beneran gitu ya. Kemarin ada contoh itu Vidas. Oke. Vidas ini dia mendistribusikan komponen-komponennya itu pakai Docker Compose. Oke, nanti kalau teman-teman buka bisa lihat ya. Ini salah satu yang di deliver adalah yang pakai Docker Compose. Ya. Jadi ada Docker Compose yang isinya beberapa kontainer, beberapa image, termasuk ada Postgre-nya, ada Redis-nya sendiri, ada apa gitu. Nah, itu mereka lakukan kayak gitu. Oke, saya balik lagi ke sini. Kemudian deployment. Nah, selama ini kalau misalnya teman-teman deploy caranya gimana? Mungkin beberapa yang masih pakai stack lama itu kita akan upload ke FileZilla gitu ya. Atau ada beberapa teman yang sudah pakai Kubernetes gitu ya. Tapi dalam fase-fase awal, terutama ini kalau misalnya kita ngomong startup nih, startup itu kan belum tentu profit ya, sehingga kalau kita invest terlalu banyak itu malah berisiko. Misalnya udah punya ide, terus kita udah punya settingan kita sudah sewa di AWS gitu, Kubernetes manage gitu, terus udah install macam-macam, ternyata bisnisnya bangkrut gitu. Nah, ini kan nggak oke. Lebih baik kita pakai VPS yang biasa-biasa aja, yang harganya murah, mungkin $10 per bulan gitu. Terus kita deploy ke sana gitu. Nah, kita bisa pakai Kubernetes kita bisa pakai Docker Compose kalau kebetulan aplikasi-aplikasi kita itu juga sudah containerized gitu, udah pakai Docker semua gitu. Ini saya cukup menyarankan ini. Kenapa? Karena nanti kalau aplikasi ini sudah containerized ya, dan kita udah pakai Docker Compose, nanti waktu kita mau pindah ke stack yang capabilities-nya lebih tinggi, misalnya pakai UB, itu lebih gampang gitu. Nggak gampang-gampang banget, cuma lebih gampang gitu. Oke, daripada belum. Nah, ini itu kan tadi kenapa kita pakai Docker Compose. Ini kenapa kita nggak pakai Docker Compose. Oke, Docker Compose ini bukan satu alat untuk menyelesaikan segala masalah gitu ya. Yang menyelesaikan segala masalah pegadaian. Docker Compose enggak. Nah, dia nggak bisa dipakai untuk asset orchestration. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh, oh ini nanti bisa scale up otomatis, scale down otomatis, macam-macam gitu ya. Ya ini kayaknya Docker Compose bukan tool yang bagus untuk itu. Nanti auto scale up atau scale down ini kayaknya bukan tool yang bagus juga. Terus kita misalnya mau deploy di multi cluster, misalnya kita punya beberapa VM yang kita rangkai jadi satu gitu ya. Terus nanti ada beberapa yang di-deploy di VM1, ada beberapa yang di-deploy VM2, ada beberapa yang di VM3. Ini saya belum pernah tahu Docker Compose bisa melakukan hal kayak gitu. Oke, sehingga kalaupun bisa kayaknya bakal ribet banget gitu ya. Sehingga kayaknya ini juga bukan tool yang sesuai untuk itu. Jadi kalau misalnya teman-teman kebutuhannya sudah mulai berkembang jauh banget, maka Docker Compose itu kayaknya bukan tool yang bagus untuk deployment. Tapi dia selalu tool yang bagus untuk
melakukan kayak integration testing, terus local development, itu tool yang bagus. Bikin POC bagus juga. Oke. Ini beberapa hal yang perlu kita tahu dulu di awal ya. Nah, Docker Compose ini termasuk salah satu teknologi yang salah satu benda yang dokumentasinya itu cukup enak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngalamin ambiguity, kebingungan, nah itu lebih baik buka dokumentasi atau tanya ke teman atau apapun. Usahakan untuk nggak tebak-tebak gitu. Karena kenapa kok saya ngomong gitu? Docker Compose itu bahasanya kan pakai YAML. Menurut saya pribadi bahasa YAML, bahasa deklaratif itu debugnya susah gitu. Karena dia cuma ngomong state gitu. Nanti kita mau bikin state kayak gini gitu. Terus kalau misalnya ada salah, nah itu salahnya itu carinya susah banget gitu. Sehingga lebih baik cari di dokumentasi, yakinkan gitu ya. Oh, memang caranya kayak gitu. Tanya di forum atau apalah gitu. Oke, terus waktu teman-teman pakai satu image, ada baiknya juga teman-teman buka dokumentasi dari image yang bersangkutan. Nah, kemarin itu sebenarnya saya sudah pengen bikin kayak semacam script untuk migration gitu ya. Ternyata dengan saya ngebaca dokumentasi, saya nggak perlu melakukan itu. Oke, ini saya buka salah satu. Sorry. Ya, sudahlah. Ini nggak bisa back ya. Oke. Kalau di dalam MySQL, nah ini environment-nya dokumentasi MySQL ya. Ternyata ada beberapa environment variabel yang bisa kita pakai untuk nge-setup. Oke. Taunya dari mana? Dari dokumentasi. Terus ada sorry, di sini nggak ada ya. Nah, ini yang min-v. Kemarin kayaknya saya lihat ada yang bagian di mana dia bisa punya menginitialize database itu. Sorry, lagi nggak ketemu ini. Kayaknya ada. Kemarin saya baca ada yang untuk menginitialize database-nya di mana gitu. Nah, oke, saya balik lagi. Sorry, agak ribet ya. Terus ini yang ini untuk Nginx. Kemudian nanti kalau misalnya teman-teman ngalamin ini saya sering pakai ini ya. Kalau misalnya Dockernya nggak jalan sebagaimana mestinya, nah itu teman-teman bisa lakukan ini. Ini ngejalanin di di mode interaktif gitu. Terus ini biasanya ada container name, ngejalanin pintas. Ini kayak kita masuk ke dalam satu container. Kita pengen menjalankan perintah-perintah yang nanti akan ada di situ. Misalnya kita mau ngejalanin ping atau kita mau ngejalanin telnet atau apa gitu ya, untuk memastikan bahwa networking-nya benar misalnya. Atau kita pengen ngelihat filenya ada atau enggak sih gitu. Nah, itu kita bisa lakukan perintah ini. Ini cukup berguna. Gitu. Nah, pengalaman saya pakai Docker sama Docker Compose, ini salah satu script yang ngebantu banget. Gitu. Kalau nggak ada ini kayaknya cari errornya juga susah. Oke. Nah, ini contoh dari file Docker Compose. Jadi kalau tadi teman-teman sudah lihat Docker file, Docker Compose itu kayak gabungan dari beberapa Docker file gitu ya. Tapi formatnya beda sih. Oke, ini di contoh ini saya punya beberapa service. Ini masih berlanjut. Ada Nginx, ada API, sama ada MySQL. Oke. Yang ini container name. Ini kalau misalnya nggak dikasih nggak apa-apa. Oh ya, sebelumnya yang ini. Ya, yang ini adalah nama service. Jadi kalau teman-teman nggak kasih container name, biasanya container name-nya itu by default dia akan pakai folder dash atau underscore gitu, terus nama service. Oke. Ini adalah image. Jadi kayak, oh saya mau bikin service yang namanya MySQL dari image MySQL yang ada di dalam Docker Hub, gitu, atau yang ada di dalam komputer kita. Pokoknya dari image ini.
Oke. Ini spesifikasi yang ini namanya restart. Kondisi untuk restart. Kapan dia akan restart? Kalau saya ngomong always, maka kalau ada masalah dia akan selalu restart gitu ya. Ada yang misalnya restartnya on failure, restartnya apa? Itu ada ininya. Cuman biasanya saya akan pakai always ini. Oke. Terus ada volumes. Volumes ini untuk ngelingin file yang ada di directory kita sama yang ada di dalam kontainer. Jadi misalnya kasus ini ya, saya ingin di dalam source code saya, oke, kalau misalnya teman-teman lihat sedikit, oke, ini ada MySQL, ini SQL ya, nggak kelihatan, ls MySQL, oke, itu ada folder init, ada init SQL ya. Kalau saya misalnya cut, ini isinya database yang akan saya buat untuk project saya. Okay. Ini sebenarnya kalimat insert. Nah, ini kan drop table, create table, insert. Nah ini saya ingin nanti file ini itu akan jadi file ini di dalam kontainer. Jadi di dalam kontainernya nanti dia punya docker entry point ini db.d. Terus ini SQL-nya nanti akan pakai ini SQL yang saya kasih. Nah, akibatnya apa? Nanti begitu run, dia akan jalankan perintah ini. Oke, untuk kasus saya, ini ngedrop, nge-create, ini nggak apa-apa, karena database saya kebetulan nggak ada operasi, nggak ada operasi insert atau update. Jadi cuman dipakai untuk select doang, sehingga nggak apa-apa lah, kita drop, kita create lagi. Gitu. Oke, terus ini ada beberapa environment variable. Jadi, kalau misal di kasus saya pengen nanti root password-nya ini TOR, kayak backtrack. Database-nya nanti DB, user-nya user, password-nya password, gitu ya. Kenapa begini? Iya, supaya nggak mudah lupa. Oke, ini satu service. Jadi ini kita sudah mendefinisikan satu service. Oh, nanti saya akan punya service MySQL, dari image MySQL, dan seterusnya. Oke, selain itu, saya akan punya satu image lagi, Nginx. Nah, Nginx ini untuk apa? Nginx ini biasanya untuk routing, gitu. Jadi, kalau misalnya teman-teman punya beberapa aplikasi yang running di port berbeda-beda, gitu ya, kita bisa routing itu pakai Nginx, gitu. Sama kayak tadi, ini pakai image Nginx, saya pengen pakai nama ini. Kalau ada apa-apa, restart aja. Terus nanti saya pengen file ini, nginx-conf.d, di dalam directory saya, itu nge-link ke etc nginx-conf.d yang ada di dalam kontainer si Nginx. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke. Ini sebenarnya teman-teman bisa, kalau mau ya, bisa bikin beberapa Nginx kalau mau. Jadi misalnya Nginx 1, terus image-nya Nginx 2, image-nya Nginx, itu juga bisa. Gitu. Misalnya punya beberapa MySQL, itu juga boleh, nggak apa-apa. Nah, kemudian ports. Ini saya ngomong bahwa ports 80 di host, itu akan nge-link dengan port 80 yang ada di dalam kontainernya si Nginx ini. Oke, kemudian saya define juga bahwa nanti si Nginx ini harusnya dia akan nge-expose port 80. Itu, yang nanti di-link ke port 80 juga. Ini supaya bisa HTTP gitu ya. Oke, nah terus yang sedikit berbeda, ini kalau tadinya saya pakai image-image yang ada di dalam Docker Hub, yang sudah keregister Docker Hub. Sekarang saya pakai image yang saya buat sendiri. Nah, ini akhirnya saya nggak pakai image di sini, saya pakai build. Build ini maksudnya apa? Build ini maksudnya begini. Nah, ini teman-teman perhatikan di sini ada folder API ya. Kemana di dalam folder API tadi itu adalah ada satu program saya bikin pakai Golang. Nah, saya ingin nanti dia bikin satu Docker file berdasarkan berdasarkan file Docker file ini yang ada di dalam folder API.
Itu foldernya folder API, dalamnya ada Docker file. Isi dari Docker file-nya seperti ini. Ya, sama kayak yang tadi sebenarnya. Oke, nah kayak gitu. Oke,